Nah, teman-teman, ini adalah anggrek yang saya beli dalam bentuk seedling dan saya tempel di kayu. Nah, ini akarnya udah jalan ya, teman-teman. Lalu saya mau tempel di papan pakis. Nah, di papan pakis ini saya tempel sabut kelapa supaya anggrek ini akarnya bisa ada kelembaban untuk perkembangan anggrek. Nah, saya tempel seperti ini, lalu saya ikat. Nah, ini ya akarnya yang sudah mulai jalan dan agak banyak. Lalu saya persiapkan sabut kelapanya. Nah, ditempel seperti ini ya, teman-teman. Lalu saya ikat kayunya ini dengan tali rafia. Nah, ini contoh papan pakisnya yang saya tempel-tempel dengan sabut kelapa yang saya susun, lalu saya ikat dengan benang kain. Nah, seperti ini. Setelah diikat dengan benang, boleh depan belakang terserah. Jadi nanti akarnya bisa nyaman menempel di sabut kelapa. Nah, ini seperti ini ya. Selanjutnya di papan pakis ini saya tata arang-arangnya yang menyesuaikan dengan luasnya papan pakis. Nah, dikasih arang supaya ada media untuk akar yang poros dan juga berongga. Nah, setelah itu saya menyusun sabut kelapanya seperti ini. Saya tutup sabut kelapa supaya nanti akarnya juga kembali dia ada kelembapan tuh, dan juga dia bisa ada yang boleh dibilang empuk ya. Sabut kelapa kan empuk, buat perakaran itu juga bagus dan nyaman akar itu. Nah, disusun sedemikian rupa, tapi jangan lupa akarnya ada yang akar ada yang keluar, lalu diikat dengan benang. Ikat dengan benang. Nah, jangan lupa ya teman-teman, akarnya ada yang keluar, ada yang di dalam, ada akar yang keluar satu aja, walaupun satu ada akar yang keluar. Juga mata tunas harus kelihatan, jangan tertutup. Nah, ini yang saya bikin di papan pakis yang besar. Nah, pakai papan pakis ini ya teman-teman, karena saya lagi menempelkan di papan pakis ini anggreknya grama, kan. Nah, ini saya susun sama seperti yang tadi tuh, yang papan pakis yang kecil sama saja. Cuman ini papan pakisnya besar. Nah, terus saya sama aja, saya kasih arang gitu ya. Cuman ini agak banyak ya, karena menyesuaikan dengan lebarnya papan pakis. Jadi seakan-akan ini seperti di pot gitu loh teman-teman, kesannya kayak pot, tapi ini potnya pot tempel, bukan pot tanah tapi pot tempel. Biasanya kalau pot tempel itu lebih poros, nggak gampang busuk ya. Nah, ini arangnya saya tempel-tempel, saya tata-tata. Mau banyaknya ya disesuaikan dengan medianya pakis. Nah, ada campurannya tuh, saya campur arang sama pakis sih sebenarnya, pakis chip. Nah, setelah dicampur arang dan juga boleh campur pakis, sama saya campur pakis nih. Nah, ini pakis chip campurannya. Karena kadang-kadang kalau pas arangnya nggak cukup ya pakai pakis, campur pakis gitu. Nah, sama, lalu saya tutup lagi dengan sabut kelapa, disusun-susun biar lembab, akarnya juga
apa namanya, nyaman gitu. Dan papan pakisnya tuh dibuka-buka gitu biar ada rongganya supaya ada pori-pori untuk pergerakan akar juga. Disusun, jangan lupa kembali lagi akarnya harus ada yang apa namanya, yang keluar yang nggak terkubur. Ada akar yang tertutup terkubur, ada yang apa namanya, keluar. Juga mata tunasnya diperhatikan, jangan terkubur. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman, sama dengan yang tadi susunannya. Kan seperti pot. Nah, lalu bisa diikat dengan benang juga. Bisa diikat dulu dengan benang. Nah, ini saya mau tambahkan dengan coco fiber. Coco fiber juga dari sabut kelapa ya teman-teman, tapi dia lebih poros sekali. Nah, ini saya pakai, kebetulan kan saya punya coco fiber, nggak pakai coco fiber juga nggak apa-apa, ini tambahan saya karena coco fiber kan kesannya itu untuk apa namanya, penutup ya, penutup dari bagian dari media-media ini, juga dia sifatnya poros sekali jadi nggak aman gitu, nggak bikin busuk ya gitu, kayak pot gitu. Jadi kesannya kayak pot kan teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kembali lagi diikat dengan benang. Diikat dengan benang. Nah, mudah sekali dengan benang ini. Waktu mengikat benang jangan terlalu kencang ya teman-teman. Dia hanya memutar-mutar saja, melilit-lilit supaya tidak lepas mengkait, supaya untuk mengkait si sabut kelapa, tapi nggak boleh kencang-kencang ya, supaya pori-pori dari sabut kelapa ini tetap tetap lebar, ada pori-porinya sehingga perakaran itu bisa bergerak dengan leluasa, pernapasan akar juga leluasa karena tidak terlalu padat dalam mengikat benangnya itu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kelihatan kan akarnya ada yang kelihatan, tunasnya juga tidak boleh terkubur. Nah, setelah itu terakhir diikat lagi dengan sabut kelapa, tali sabut kelapa atau tali ijuk. Diikat untuk memperkuat dan juga memperapih dari media untuk perakaran anggrek ini. Kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, ini siap digantung anggreknya di papan pakis yang siap digantung.